Mbah Darmi, nenek tua jualan lampu tumbler di pinggir jalan kota. Oknum polisi selalu datang meminta uang jatah keamanan ke Mbah Darmi. Karena tak ada uang sepersen pun Mbah Darmi menolak. Oknum polisi itu langsung menghajar dan mengancam Mbah Darmi. Tiba-tiba secerca keadilan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Senja selalu datang dengan caranya sendiri di sudut jalan itu. Warna jingga yang memudar perlahan menyelimuti deretan ruko tua dan hiruk-pikuk kendaraan yang tak pernah sepi. Di tengah keramaian itu, sebuah gerobak kayu sederhana berdiri kokoh, diterangi kerlipan lampu-lampu kecil yang memancarkan cahaya lembut. Di sanalah Mbah Darmi berada. Seorang nenek tua dengan punggung sedikit membungkuk, namun semangatnya tak pernah padam. Rambutnya yang memutih disanggul rapi, menyisakan beberapa helai anak rambut yang menari-nari ditiup angin sore. Wajahnya yang keriput menyimpan jejak-jejak kehidupan. Setiap garis adalah cerita tentang perjuangan dan ketahanan. Setiap hari, tanpa terkecuali, Mbah Darmi menggelar dagangannya. Lampu tumbler. Bukan lampu mewah, hanya lampu-lampu kecil bertenaga baterai yang ia rakit sendiri dengan telaten. Ada yang berbentuk bintang, bulan, atau sekadar untaian cahaya yang berkedip-kedip, siap menghiasi kamar tidur anak-anak atau sudut kafe yang ingin temple beat. Lampu-lampu itu adalah hasil jerih payahnya satu Satania, sumber penghasilan yang ia miliki untuk menyambung hidup. Dengan tangan gemetar, ia akan menata setiap lampu, memastikan semuanya berfungsi sempurna, berharap ada pembeli yang singgah dan membawa pulang sedikit cahaya dari gerobaknya. Hidup Mbah Darmi jauh dari kata mewah. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil. Hanya cukup untuk merebahkan tubuh lelahnya setelah seharian berjualan. Makan seadanya, pakaian yang itu-itu saja, namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, bisa makan hari ini dan memiliki atap di atas kepala sudah merupakan anugerah yang patut disyukuri. Ia percaya rezeki itu datang dari Allah, dan selama ia mau berusaha, pasti ada jalan. Senyum tipis seringkali terukir di bibirnya saat melihat anak-anak kecil berhenti di depan gerobaknya. Mata mereka berbenar-benar melihat kerlipan lampu-lampu. Yang ia jual, itu adalah kebahagiaan sederhana yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun, kedamaian senja Mbah Darmi seringkali terusik. Bukan oleh bisingnya lalu lintas atau tawar-menawar pembeli, melainkan oleh kehadiran seorang pria berseragam coklat yang selalu datang dengan wajah angkuh. Namanya Bribka Rudi. Ia adalah oknum polisi yang seharusnya menjaga keamanan, namun justru menjadi ancaman bagi para pedagang kecil di sekitar sana. Setiap kali ia muncul, suasana di sekitar gerobak Mbah Darmi akan menegang. Para pedagang lain akan buru-buru menunduk, pura-pura sibuk, atau bahkan menghilang sejenak. Mereka tahu, kedatangan Bribka Rudi berarti satu hal. Ia akan meminta uang keamanan. "Mbah, sudah sore nih. Setoran mana?" Suara berat Bribka Rudi memecah keheningan sore itu. Ia berdiri tegak di depan gerobak Mbah Darmi. Tangannya bersedekap, matanya menatap tajam. Mbah Darmi terlonjak kaget. Jantungnya berdebar kencang. Rasa takut merayap di dadanya. Ia sudah hafal betul nada suara itu. Nada yang selalu menuntut dan mengintimidasi. "Maaf, Pak Rudi," jawab Mbah Darmi pelan. Suaranya sedikit bergetar. Ia mencoba menatap mata Bribka Rudi. Namun pandangannya selalu jatuh ke sepatu kulit yang mengilat. "Mbah belum ada uang. Dagangan sepi sekali hari ini." Bribka Rudi mendengus kasar. "Alasan klasik, setiap kali saya datang, selalu saja sepi. Kamu pikir saya percaya?" Ia melangkah lebih dekat. Bayangannya menutupi sebagian gerobak Mbah Darmi. Aroma rokoknya menusuk hidung, membuat Mbah Darmi sedikit terbatuk. "Jangan main-main, Mbah. Kamu tahu kan? Saya bisa saja membuat daganganmu ini hilang dalam sekejap." Ancaman itu bukan hanya gertakan. Mbah Darmi tahu. Ia pernah melihat sendiri bagaimana Bribka Rudi dengan mudahnya membubarkan pedagang lain, bahkan merampas dagangan mereka jika tidak mau menyetor. Rasa takut mencekiknya, namun ia tak punya pilihan. Uang yang ia miliki hanya cukup untuk makan esok hari. Bahkan terkadang tidak. Mana mungkin ia bisa memberikan uang kepada Bribka Rudi? "Sungguh, Pak Rudi," Mbah Darmi memohon. Tangannya saling menggenggam erat. "Mbah tidak bohong. Kalau ada uang, pasti Mbah kasih. Tapi ini memang belum ada." Wajah Bribka Rudi mengeras. Ia menatap Mbah Darmi dengan pandangan merendahkan. "Sudahlah, Mbah.
Saya kasih kamu waktu sampai besok. Kalau besok masih begini, jangan salahkan saya kalau gerobakmu ini tiba-tiba rusak. Ia menekan setiap kata, memastikan ancamannya sampai ke telinga Mbah Darmi. Setelah itu, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Mbah Darmi yang terdiam kaku di tempatnya. Mbah Darmi hanya bisa menghela napas panjang. Rasa takut itu kini bercampur dengan keputusasaan. Bagaimana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam semalam? Dagangannya memang tak selalu ramai, dan keuntungan yang ia dapatkan sangatlah sedikit. Ia menatap lampu-lampu tumblernya yang berkedip-kedip. Seolah-olah cahaya kecil itu kini terasa meredup. Malam itu, senja di sudut kota terasa lebih dingin dari biasanya, dan bayangan ancaman Bribka Rudi terasa semakin nyata, membayangi setiap kerlipan cahaya harapan yang ia miliki. Ia hanya bisa berdoa, semoga esok hari akan membawa kebaikan, atau setidaknya Bribka Rudi tidak akan datang lagi. Namun, ia tahu, harapannya itu mungkin hanyalah angan-angan belaka. Hari-hari berikutnya terasa seperti lingkaran setan bagi Mbah Darmi. Ancaman Bribka Rudi bukan hanya gertakan kosong, melainkan sebuah siklus yang terus berulang, mengikis sedikit demi sedikit ketenangan hatinya. Hampir setiap sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan lampu-lampu tumblernya mulai memancarkan cahaya, Bribka Rudi akan muncul. Langkah kakinya yang berat selalu terdengar jelas di antara keramaian, mengirimkan getaran ketakutan ke seluruh tubuh Mbah Darmi. Ia akan pura-pura sibuk menata dagangan, berharap Bribka Rudi tidak melihatnya, atau setidaknya tidak menghampirinya. Namun, itu selalu sia-sia. Mbah Darmi, mana jatah saya hari ini? Bribka Rudi akan menyapa dengan suara lantang, seringkali diselingi tawa mengejek. Ia tak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar, seolah-olah tindakannya adalah hal yang paling wajar di dunia. Mbah Darmi akan menunduk, tangannya gemetar memegang kain lap. Ia selalu mencoba menjelaskan, dengan suara pelan dan memohon, bahwa dagangannya sepi, bahwa ia belum mendapatkan keuntungan, bahwa ia benar-benar tidak memiliki uang. Pak Rudi, sungguh, Mbah belum ada. Pembeli sepi sekali, ia akan berkata, matanya memancarkan keputusasaan. Namun, Bribka Rudi tak pernah mau mendengar. Alah, basi, kamu kira saya tidak tahu? Pedagang lain saja bisa setor. Kenapa kamu tidak? Ia akan melangkah mendekat, mengintimidasi. Terkadang, ia akan menendang pelan kaki gerobak Mbah Darmi, membuat lampu-lampu di dalamnya bergoyang dan berbenturan, menimbulkan suara gemerincing yang memilukan. Jangan sampai saya hilang kesabaran. Mbah, kamu tahu akibatnya kan? Perlakuan kasar itu bukan hanya fisik, tapi juga verbal. Bribka Rudi seringkali melontarkan kote-kota merendahkan, menyebut Mbah Darmi sebagai pedagang yang keras kepala, atau bahkan mengancam akan melaporkannya ke pihak berwenang atas tuduhan yang tidak jelas. Setiap ancaman itu bagaikan pukulan telak. Bagi Mbah Darmi, ia sudah tua, tidak punya siapa-siapa, dan satu-satunya yang ia miliki hanyalah gerobak dan dagangan sederhananya. Jika itu semua hilang, ia tidak tahu harus bagaimana. Dampak psikologis dari teror Bribka Rudi sangatlah besar. Mbah Darmi mulai sulit tidur di malam hari. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang esok hari, tentang bagaimana ia harus menghadapi Bribka Rudi lagi. Nafsu makannya berkurang. Tubuhnya semakin kurus. Senyum yang dulu sering terukir di bibirnya kini jarang terlihat. Ia sering termenung, menatap kosong kerlipan lampu tumblernya, seolah-olah cahaya itu kini tak lagi mampu menerangi kegelapan di hatinya. Mbah, kenapa melamun terus? Tanya Bu Minah, pedagang gorengan di sebelah gerobak Mbah Darmi. Suatu sore, Bu Minah adalah satu-satunya teman Mbah Darmi di pasar itu, yang sesekali berbagi cerita dan sedikit makanan. Mbah Darmi hanya menggeleng pelan. Tidak apa-apa Nak Minah, hanya sedikit lelah. Ia tak berani menceritakan apa yang ia alami. Rasa malu dan takut akan membuat Bu Minah ikut terkena masalah jika ia tahu tentang Bribka Rudi. Bu Minah menatap Mbah Darmi dengan prihatin. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mbah Darmi yang dulu selalu ceria, kini terlihat murung dan ketakutan. Kalau ada opo-opa, cerita saja Mbah. Siapa tahu saya bisa bantu? Mbah Darmi hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa hambar. Ayah berkasih dalam hati atas perhatian Bu Minah. Namun ia tahu, ini adalah masalahnya sendiri, yang harus ia hadapi sendiri. Keresahan Mbah Darmi bukan hanya tentang hari ini, melainkan juga tentang masa depan. Bagaimana jika suatu hari Bribka Rudi benar-benar menghancurkan dagangannya?
bagaimana jika ia tidak bisa lagi berjualan? Dari mana ia akan mendapatkan uang untuk makan dan membayar kontrakan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, menciptakan bayangan gelap di benaknya. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Suatu malam, setelah Bribka Rudi pergi dengan ancaman yang lebih keras dari biasanya, Mbah Darmi duduk di bangku kecil di samping gerobaknya. Udara malam terasa dingin, menusuk tulang. Ia memeluk lututnya, mencoba mencari kehangatan. Lampu-lampu tumblernya masih berkedip, memancarkan cahaya yang remang-remang. Ia menatap lampu-lampu itu, satu persatu. Setiap lampu adalah harapan. Namun kini harapan itu terasa begitu rapuh. Ia teringat masa mudanya. Ketika ia masih kuat dan bersemangat, ia tak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Berjuang sendirian di usia senja, di bawah ancaman orang yang seharusnya melindunginya. Air mata menetes di pipinya yang keriput, membasahi kerudungnya. Ia tidak menangis karena rasa sakit fisik, melainkan karena keputusasaan yang mendalam. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di hadapan kekuasaan dan kejahatan. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan, bisiknya lirih. Suaranya tercekat. Lindungilah hamba dari kezaliman ini. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Namun, ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Melawan Bribka Rudi terasa seperti melawan tembok raksasa. Ia hanya seorang nenek tua, tidak punya kekuatan, tidak punya koneksi. Ia hanya bisa pasrah, berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkannya dari bayangan ancaman yang terus membuntutinya. Malam itu, di bawah kerlipan lampu-lampu tumbler yang meredup, Mbah Darmi merasakan beban hidup yang begitu berat, seolah-olah seluruh dunia menimpanya. Malam itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya, dan bintang-bintang berkelip cerah di langit Jakarta yang jarang sekali terlihat. Di sudut jalan yang biasa, gerobak Mbah Darmi tampak lebih bersinar. Lampu-lampu tumblernya memancarkan kerlipan yang lebih terang, menarik perhatian banyak orang. Entah mengapa, malam itu dagangan Mbah Darmi terasa lebih ramai dari biasanya. Banyak anak muda yang tertarik dengan lampu lampion uniknya, beberapa di antaranya bahkan membeli lebih dari satu. Senyum tipis akhirnya kembali menghiasi wajah Mbah Darmi. Rasa lelahnya sedikit terobati oleh ramainya pembeli. Ia melayani setiap pembeli dengan sabar dan ramah, menjelaskan cara kerja lampu, dan memberikan diskon kecil untuk menarik hati. Wah, bagus sekali Mbah, saya ambil 3 ya, kata seorang gadis muda berambut panjang, matanya berbinar-binar. Terima kasih nak, jawab Mbah Darmi. Hatinya menghangat. Setiap penjualan adalah napas baru baginya. Sebuah harapan kecil untuk bisa bertahan hidup. Malam itu, ia bahkan sempat berpikir, mungkin ia bisa menyisihkan sedikit uang untuk berjaga-jaga jika Bribka Rudi datang lagi. Pikiran itu sedikit menenangkan, memberinya sedikit keberanian. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tepat ketika Mbah Darmi sedang menghitung uang hasil penjualannya, sebuah bayangan besar menutupi gerobaknya. Aroma rokok yang khas dan suara langkah kaki yang berat itu, ia sudah hafal betul. Jantungnya langsung mencelos, berdebar kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Bribka Rudi, ia datang lagi. Kali ini, wajahnya terlihat lebih garang. Matanya menatap tajam ke arah tumpukan uang di tangan Mbah Darmi. Wah, ramai juga ya malam ini Mbah, sapa Bribka Rudi dengan nada sinis. Tangannya bersedekap. Senyum licik terukir di bibirnya. Sudah dapat banyak kan? Mana jatah saya? Mbah Darmi buru-buru menyembunyikan uangnya di balik punggung. Ia tahu, jika Bribka Rudi melihat uang itu, ia pasti akan merampasnya. Pak Rudi, ini baru sedikit. Belum cukup untuk setoran. Ia mencoba beralasan. Suaranya bergetar. Sedikit apanya? Saya lihat dari tadi kamu melayani pembeli terus. Bribka Rudi melangkah mendekat. Matanya tak lepas dari tangan Mbah Darmi. Jangan coba-coba bohongi saya, Mbah. Saya tidak suka dibohongi. Mbah Darmi merasa terpojok. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mengelak. Namun, ia juga tidak bisa menyerahkan. Uang itu adalah hasil jerih payahnya. Untuk makan esok hari, untuk membayar kontrakan. Jika ia menyerahkannya, ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Rasa takut itu kini bercampur dengan keputusasaan. Dan dari keputusasaan itu, muncullah secercah keberanian. Keberanian yang tak pernah ia sangka akan ia miliki. Tidak, Pak Rudi, Mbah Darmi berkata tegas.
Suaranya sedikit lebih lantang dari biasanya. Ia mencoba menatap mata Bribka Rudi, meski tubuhnya gemetar. Mbah tidak akan memberikan uang ini. Ini hasil keringat Mbah. Untuk makan Mbah. Bapak tidak berhak mengambilnya. Seketika, suasana di sekitar gerobak Mbah Darmi menjadi hening. Para pembeli yang tadinya ramai, kini terdiam, menatap kejadian itu dengan cemas. Mereka tahu siapa Bribka Rudi, dan mereka tahu apa yang bisa ia lakukan. Mereka ingin membantu Mbah Darmi. Namun rasa takut mengikat langkah mereka. Wajah Bribka Rudi mengeras. Senyum liciknya menghilang, digantikan oleh raut kemarahan yang membara. Ia tidak menyangka Mbah Darmi akan berani menolaknya lagi. Apalagi dengan nada setegas itu. Harga dirinya merasa dinoekin Jack di depan umum. Berani sekali kamu Mbah. Jerem Bribka Rudi. Suaranya menggelegar. Ia maju selangkah, menunjuk wajah Mbah Darmi dengan jari telunjuknya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak tahu siapa saya. Mbah tahu Bapak polisi, jawab Mbah Darmi. Mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Tapi polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan memeras rakyatnya sendiri. Kata-kata itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api kemarahan Bribka Rudi. Matanya memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa dipermalukan, dihina oleh seorang nenek tua di depan banyak orang. Kemarahannya kini mencapai puncaknya, melampaui batas kewarasan. Kurang ajar, teriak Bribka Rudi. Tanpa peringatan, ia mengangkat kakinya dan menendang gerobak Mbah Darmi dengan sangat keras. Suara kayu patah dan lempu-lempu yang pecah berserakan di jalanan. Gerobak itu oleng, kemudian roboh, menumpahkan semua dagangan Mbah Darmi ke aspal. Lampu-lampu tumbler yang tadinya berkedip indah, kini hancur berkeping-keping. Cahayanya padam seketika. Mbah Darmi terkesiap, matanya membelalak tak percaya. Gerobaknya, dagangannya, satu-satunya sumber penghidupannya, kini telah hancur. Rasa sakit dan keputusasaan yang mendalam menyerbu hatinya. Ia tak bisa berkote-kota, hanya menatap nanar puing-puing dagangannya yang berserakan. Bribka Rudi tidak berhenti di situ, kemarahannya masih membara. Ia melihat Mbah Darmi yang terdiam kaku, dan amarahnya semakin menjadi-jadi. Ini akibatnya, kalau kamu berani melawan saya. Ia melangkah maju, tangannya mencengkeram bahu Mbah Darmi dengan kuat. Tanpa empan, ia mendorong Mbah Darmi hingga terjatuh ke aspal yang keras. Mbah Darmi merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Kepalanya terbentur, pandangannya berkunang-kunang. Namun, Bribka Rudi tak peduli. Ia terus memukuli Mbah Darmi, melampiaskan seluruh amarahnya. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh rentanya, membuat Mbah Darmi mengerang kesakitan. Ia mencoba melindungi wajahnya dengan tangan, namun tenaganya tak sebanding. "Cukup Pak, cukup!" teriak beberapa orang yang menyaksikan, namun tak ada yang berani mendekat. Rasa takut terhadap Bribka Rudi lebih besar dari rasa simpati mereka. Mbah Darmi tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Tubuhnya remuk redam, napasnya tersengal-sengal. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan matanya mulai terpejam. Rasa sakit yang luar biasa, ia hanya bisa mendengar suara tawa Bribka Rudi yang sinis. Seolah-olah ia baru saja memenangkan pertarungan besar. Malam yang tadinya membawa harapan, kini berubah menjadi malam paling kelam dalam hidup Mbah Darmi. Ia merasa sendirian, tak berdaya, dan tak tahu apakah ia akan bisa bangun lagi. Suara benturan kayu, pecahan kaca, dan erangan kesakitan Mbah Darmi bergema di udara malam. Gerobak yang tadinya menjadi tumpuan hidup Mbah Darmi, kini tergeletak tak berdaya. Puing-puingnya berserakan di aspal. Lampu-lampu tumbler yang indah, kini hanya tinggal serpihan kaca dan kabel yang putus. Cahayanya padam. Sama seperti harapan Mbah Darmi, Bribka Rudi, dengan wajah penuh amarah, masih berdiri di samping tubuh Mbah Darmi yang terkapar. Ia menatap nanar hasil perbuatannya, seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah pertarungan besar. Napasnya terengah-engah, namun tak ada sedikit pun penyesalan di matanya. Hanya kepuasan, dan mungkin sedikit kelegaan karena amarahnya telah terlampiaskan. "Rasakan itu Mbah, jangan pernah koba-koba melawan saya lagi," desis Bribka Rudi. Suaranya rendah, namun penuh ancaman. Ia meludah ke samping, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Mbah Darmi yang tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Kerumunan orang-orang yang tadinya menyaksikan dengan tegang, kini mulai bergerak, namun tak ada yang berani mendekat. Rasa takut masih menyelimuti mereka, membuat mereka hanya bisa menatap Mbah Darmi dari kejauhan, dengan tatapan kasihan.
Mbah Darmi terbaring di aspal yang dingin dan kasar. Tubuhnya terasa remuk redam. Setiap sendi terasa sakit, kepalanya berdenyut, dan pandangannya buram. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun tenaganya tak ada. Ia hanya bisa terbaring. Napasnya tersengal-sengal, mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Air mata mengalir deras dari matanya, bukan hanya karena sakit fisik, melainkan karena rasa sakit hati yang tak terhingga. Gerobaknya hancur, dagangannya musnah, dan ia sendiri dipukuli tanpa ampun. Apalagi yang tersisa untuknya, ia merasa seperti daun kering yang diterbangkan angin, tak punya arah, tak punya tujuan. Namun, di balik kegelapan malam itu, ada sepasang mata yang menyaksikan seluruh kejadian dengan hati yang hancur. Tio, seorang pemuda berambut ikal, dengan kacamata bertengger di hidungnya, berdiri tak jauh dari lokasi kejadian. Ia baru saja pulang dari perpustakaan, membawa beberapa buku tebal tentang hukum. Langkahnya terhenti ketika ia melihat keramaian di sudut jalan. Rasa penasarannya membawanya mendekat, dan apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Ia melihat Bribka Rudi, dengan seragam coklatnya yang ia kenal betul, menghancurkan gerobak seorang nenek tua. Ia melihat bagaimana nenek itu dipukuli tanpa ampun, hingga terkapar di jalanan. Jantung Tio berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membara. Ia mengenal nenek itu, Mbah Darmi. Ia sering membeli lampu tumbler dari Mbah Darmi, dan ia tahu betapa gigihnya nenek itu berjuang sendirian. Tio merasa mual. Ia tahu siapa Bribka Rudi. Ia tahu betul siapa pria kejam itu. Rasa muak yang sudah lama terpendam, kini meluap. Ia sudah lama mendengar cerita tentang pungutan liar dan perlakuan kasar Bribka Rudi terhadap pedagang kecil. Ia sudah lama ingin melakukan sesuatu, namun rasa takut selalu menghentikannya. Takut akan konsekuensinya, takut akan reaksi ayahnya. Ya, Bribka Rudi adalah ayahnya. Dilema batin Tio berkecamuk. Di satu sisi, ia ingin lari berpura-pura tidak melihat apa-apa. Di sisi lain, hati nuraninya berteriak, menuntutnya untuk bertindak. Ia adalah mahasiswa hukum. Ia tahu betul tentang keadilan dan ketidakadilan. Dan apa yang ia saksikan di depan matanya adalah bentuk ketidakadilan yang paling keji. Ia tak bisa hanya diam. Tangannya gemetar, namun ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan hati-hati, ia mengarahkan kameranya ke arah Bribka Rudi yang sedang melangkah pergi, lalu ke arah Mbah Darmi yang terkapar. Ia merekam semuanya setiap detail, setiap detik kejadian itu. Suara Bribka Rudi yang mengancam, suara pecahan kayu, erangan Mbah Darmi, dan kepergian Bribka Rudi yang angkuh. Ia merekam semuanya, dengan harapan rekaman ini bisa menjadi bukti, bisa menjadi suara bagi Mbah Darmi yang tak berdaya. Setelah Bribka Rudi menghilang dari pandangan, Tio masih berdiri mematung. Tangannya gemetar memegang ponsel, napasnya tersengal-sengal. Ia baru saja merekam kejahatan ayahnya sendiri. Rasa takut itu kini bercampur dengan tekad yang kuat. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia akan menghadapi konsekuensi besar. Mungkin akan merusak hubungannya dengan ayahnya selamanya. Namun, ia tak peduli. Hati nuraninya lebih penting. Ia menatap Mbah Darmi yang masih terbaring. Beberapa orang kini mulai mendekat, mencoba membantu Mbah Darmi. Tio ingin ikut membantu, namun ia tahu, ia harus pergi dulu. Ia harus memastikan video ini aman, dan ia harus memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak bisa membiarkan kejahatan ini berlalu begitu saja. Dengan langkah berat, Tio berbalik dan berjalan menjauh dari lokasi kejadian. Pikirannya kalut, namun hatinya dipenuhi tekad. Ia tahu, ia baru saja memulai sebuah pertarungan besar. Pertarungan melawan kejahatan, dan yang lebih berat lagi, pertarungan melawan ayahnya sendiri. Video di ponselnya adalah senjata utamanya, dan ia akan menggunakannya untuk menegakkan keadilan demi Mbah Darmi, dan demi semua pedagang kecil yang pernah menjadi korban kezaliman seperti ini. Malam itu, di bawah kerlipan bintang yang samar, Tio merasakan beban berat di pundaknya, namun ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Malam itu, Tio tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada kejadian yang baru saja ia saksikan. Wajah Mbah Darmi yang terkapar, gerobak yang hancur, dan tatapan angkuh ayahnya, Bribka Rudi, terus menghantuinya. Ponsel di tangannya terasa panas, seolah-olah video di dalamnya memancarkan energi yang membara. Ia tahu,
ia tidak bisa hanya menyimpan video itu. Ia harus melakukan sesuatu. Keadilan harus ditegakkan. Dengan tangan gemetar, Tio membuka aplikasi media sosial di ponselnya. Ia mengedit video itu sedikit, memotong bagian-bagian yang tidak perlu, namun tetap mempertahankan inti kejadian yang mengerikan. Ia menambahkan deskripsi singkat, menjelaskan apa yang terjadi, dan meminta bantuan serta perhatian publik. Dengan napas tertahan, ia menekan tombol unggah. Dalam hitungan detik, video itu meluncur ke dunia maya, menjadi saksi bisu atas ketidakadilan yang baru saja terjadi. Awalnya, Tio tidak berharap banyak, ia hanya ingin berbagi, berharap ada yang peduli. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar, dengannya, dalam waktu singkat, video itu mulai menyebar seperti api. Satu orang membagikan, lalu 100, lalu ribuan. Komentar-komentar membanjiri unggahannya. Kemarahan publik meledak. Netizen mengecam keras tindakan oknum polisi itu. Menuntut keadilan bagi Mbah Darmi Toger-Toger, yang menyerukan keadilan mulai trending, memenuhi lini masa media sosial. Ini tidak bisa dibiarkan. Oknum seperti ini harus dipecat. Kasihan sekali. Mbah Darmi, semoga cepat sembuh. Polisi seharusnya melindungi, bukan menyakiti. Viralkan terus sampai pelakunya dihukum. Tio membaca setiap komentar. Hatinya bercampur aduk antara lega dan cemas. Lega karena suaranya didengar. Cemas karena ia tahu, ini akan menjadi masalah besar. Media massa mulai melirik. Beberapa portal berita online mengutip video Tio, menulis artikel tentang kejadian tragis itu. Stasiun televisi bahkan mulai membahasnya. Menampilkan cuplikan video yang diunggah Tio, wajah Bribka Rudi. Meski tidak terlalu jelas, kini menjadi sorotan publik. Tekanan pada institusi kepolisian semakin besar, menuntut mereka untuk segera bertindak. Pagi harinya, berita tentang Mbah Darmi dan oknum polisi yang menghancurkan dagangannya menjadi topik utama di mana-mana. Tio merasa sedikit bangga, namun juga takut. Ia tahu, ayahnya pasti sudah melihat berita ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah memastikan video itu aman dan tersebar luas, Tio memutuskan untuk mengunjungi Mbah Darmi. Ia merasa bertanggung jawab. Ia ingin melihat langsung kondisi nenek itu dan menawarkan bantuan. Dengan langkah berat, ia menuju lokasi kejadian semalam. Sesampainya di sana, ia melihat kerumunan kecil. Mbah Darmi sudah tidak tergeletak di jalan. Namun gerobaknya masih hancur berserakan. Beberapa warga terlihat membersihkan puing-puing. Sementara yang lain mencoba menghibur Mbah Darmi, yang duduk lemas di sebuah bangku plastik. Wajah Mbah Darmi tampak pucat, ada perban di kepalanya, dan beberapa memar di wajahnya. Hatinya teriris melihat kondisi nenek itu. Mbah Darmi, panggil Tio pelan. Mendekat. Mbah Darmi mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu menatap Tio, ada sedikit kebingungan di wajahnya. Nah Tio, ada apa? Saya Tio Mbah, yang sering beli lampu tumbler dari Mbah, kata Tio. Mencoba tersenyum ramah. Saya melihat kejadian semalam Mbah. Saya sangat menyesal. Bagaimana kondisi Mbah sekarang? Mbah Darmi menghela napas panjang. Beginilah nak, badan sakit semua. Gerobak Mbah juga hancur. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Suaranya terdengar sangat lemah, penuh keputusasaan. Tio duduk di samping Mbah Darmi. Hatinya dipenuhi rasa iba. Mbah, jangan khawatir, saya akan bantu Mbah. Saya sudah merekam kejadian semalam, dan videonya sudah viral. Banyak orang yang marah dan ingin membantu Mbah. Mbah Darmi terkejut. Viral? Apa itu, Nak? Ia tidak terlalu paham dengan istilah-istilah media sosial. Tio menjelaskan dengan sabar. Artinya, banyak orang yang sudah tahu tentang kejadian ini. Mbah, mereka semua bersimpati pada Mbah dan ingin Pak Rudi dihukum. Saya akan membantu Mbah membawa kasus ini ke jalur hukum. Mbah Darmi menatap Tio dengan mata berkaca-kaca. Ada secercah harapan di sana, namun juga ketidakpercayaan. Tapi, Nak, Mbah tidak punya apa-apa. Mbah tidak punya uang untuk bayar pengacara. Tidak perlu khawatir soal itu, Mbah. Tio meyakinkan. Saya mahasiswa hukum, Mbah. Saya sedang magang di sebuah firma hukum ternama. Saya akan bantu Mbah secara gratis. Ini adalah tugas saya, Mbah. Tugas kita bersama untuk menegakkan keadilan. Mbah Darmi masih ragu. Namun melihat ketulusan di mata Tio, ia merasa sedikit tenang. Apa Mbah bisa percaya pada Nak Tio? Mbah bisa percaya pada saya? Jawab Tio mantap. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Kita akan perjuangkan keadilan untuk Mbah. Mbah Darmi mengangguk pelan, air mata kembali menetes. Kali ini,
bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan harapan. Ia merasa seperti ada cahaya yang datang di tengah kegelapan yang melingkupinya. Ia tidak sendirian lagi. Ada pemuda ini, yang entah dari mana datangnya, menawarkan uluran tangan di saat ia paling membutuhkan. Api keadilan yang tadinya hanya berupa percikan kecil di hati Tio, kini mulai menyala terang, siap membakar habis ketidakadilan yang telah lama bersarang. Hari-hari berikutnya, Mbah Darmi tidak lagi sendirian. Tio dengan setia merawatnya, memastikan ia mendapatkan makanan yang layak dan obat-obatan untuk memulihkan luka-lukanya. Ia juga membantu membersihkan puing-puing gerobak Mbah Darmi. Meskipun ia tahu gerobak itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Setiap sore, setelah pulang magang, Tio akan menghampiri kontrakan Mbah Darmi, membawakan makanan, atau sekadar menemani Mbah Darmi bercerita. Ia mendengarkan dengan sabar setiap keluh kesah Mbah Darmi, setiap detail tentang ketakutan yang selama ini ia rasakan selama waktu itu. Ikatan emosional antara Tio dan Mbah Darmi mulai terjalin. Mbah Darmi melihat Tio bukan hanya sebagai penolong, melainkan seperti cucu sendiri. Ia merasa nyaman dan aman di dekat Tio, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Tio juga merasakan hal yang sama. Mbah Darmi mengingatkannya pada neneknya yang sudah meninggal, sosok yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Ia merasa ada ikatan batin yang kuat dengan Mbah Darmi, lebih dari sekadar hubungan antara penolong dan korban. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk berdua di teras kontrakan Mbah Darmi, menikmati secangkir teh hangat, Tio merasa inilah saatnya. Ia harus mengungkapkan kebenaran. Rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, ini akan menyakitkan. Mungkin akan menghancurkan kepercayaan Mbah Darmi padanya. Namun, ia tidak bisa terus menyembunyikannya. Keadilan harus dibangun di atas kejujuran. Mbah, Tio memulai. Suaranya sedikit bergetar. Ia menatap cangkir teh di tangannya. Tidak berani menatap mata Mbah Darmi. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Mbah. Sesuatu yang sangat penting. Mbah Darmi menoleh, menatap Tio dengan tatapan penuh perhatian. Ada apa, nak? Wajahmu tegang sekali. Tio menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Mbah, Bribka Rudi itu, dia adalah ayah kandung saya. Seketika, suasana menjadi hening. Cangkir teh di tangan Mbah Darmi bergetar, hampir saja terjatuh. Matanya membelalak, menatap Tio dengan tatapan tidak percaya, terkejut, dan sedikit bingung. Wajahnya yang tadinya tenang, kini berubah pucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Pikirannya kalut, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Pemuda yang selama ini merawatnya, yang ia anggap seperti cucu sendiri, ternyata adalah anak dari orang yang telah menghancurkan hidupnya. Apa maksudmu, nak? Tanya Mbah Darmi. Suaranya tercekat. Kamu cucu Bribka Rudi? Tio mengangguk pelan, masih menunduk. Iya, Mbah. Saya tahu ini sulit dipercaya. Saya tahu Mbah pasti kecewa, mungkin marah. Tapi ini benar. Mbah Darmi terdiam. Ada rasa kecewa yang menusuk hatinya. Bagaimana bisa pemuda sebaik ini, yang begitu tulus membantunya, adalah anak dari pria sekejam itu? Apakah ini jebakan? Apakah Tio hanya berpura-pura baik padanya? Pikiran-pikiran negatif mulai memenuhi benaknya. Melihat ekspresi Mbah Darmi, Tio tahu, ia harus menjelaskan semuanya. Ia mengangkat kepalanya, menatap Mbah Darmi dengan tatapan memohon. Saya tahu Mbah pasti berpikir yang tidak-tidak. Tapi saya mohon, dengarkan penjelasan saya dulu. Ia mulai bercerita tentang bagaimana ia sudah lama muak dengan kelakuan ayahnya. Tentang bagaimana ia sering mendengar cerita tentang pungutan liar dan perlakuan kasar ayahnya terhadap pedagang kecil. Tentang bagaimana ia selalu merasa malu dan marah, namun tidak berani mengambil tindakan karena takut. Takut akan ayahnya, takut akan konsekuensi yang akan ia hadapi. Saya sudah sering menasihati ayah, Mbah, kata Tio. Suaranya penuh kepedihan. Tapi dia tidak pernah mau dengar. Dia selalu bilang, itu urusan dia. Saya tidak boleh ikut campur. Saya merasa tidak berdaya, Mbah. Tapi malam itu, Mbah, lanjut Tio. Suaranya bergetar. Ketika saya melihat ayah menghancurkan gerobak Mbah, memukuli Mbah, saya tidak bisa lagi diam. Saya melihat sendiri bagaimana Mbah terkapar, tidak berdaya. Hati saya sakit sekali, Mbah. Saya sadar, saya tidak bisa lagi membiarkan ini terjadi. Saya harus berani melawan kejahatan ayah saya sendiri.
Meskipun itu berarti saya harus mengorbankan hubungan darah kami. Tio menatap Mbah Darmi. Matanya berkaca-kaca. Saya tahu, Mbah mungkin tidak akan percaya lagi pada saya. Tapi saya bersumpah. Mbah, saya tulus ingin membantu Mbah. Saya ingin ayah saya mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saya ingin keadilan ditegakkan, Mbah. Mbah Darmi menatap Tio dalam-dalam. Ia melihat ketulusan di mata pemuda itu, kepedihan yang mendalam, dan tekad yang kuat. Ia melihat bahwa Tio benar-benar berbeda dari ayahnya. Ia melihat bahwa Tio adalah korban lain dari kejahatan ayahnya sendiri. Perlahan, rasa kecewa dan ragu di hatinya mulai memudar, digantikan oleh rasa simpati dan pengertian. Jadi Nak Tio benar-benar ingin membantu Mbah? Tanya Mbah Darmi. Suaranya masih sedikit serak. Iya Mbah, saya akan bantu Mbah sampai tuntas, jawab Tio mantap. Saya akan pastikan ayah saya mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya akan pastikan tidak ada lagi pedagang kecil yang mengalami nasib seperti Mbah. Mbah Darmi menghela napas panjang. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh lengan Tio dengan lembut. Mbah percaya pada Nak Tio. Mbah percaya Nak Tio punya hati yang baik. Mbah tahu, ini pasti berat untuk Nak Tio. Tapi Mbah sangat berterima kasih. Air mata Tio menetes. Ae menggenggam tangan Mbah Darmi erat. Rasa lega membanjiri hatinya. Mbah Darmi percaya padanya. Rahasia besar itu kini terungkap, dan justru memperkuat ikatan di antara mereka. Pertarungan yang akan mereka hadapi memang berat, namun Tio tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Mbah Darmi di sisinya, dan mereka akan berjuang bersama demi keadilan. Malam itu, di teras kontrakan Mbah Darmi, sebuah aliansi tak terduga terbentuk, siap menghadapi badai yang akan datang. Keesokan harinya, tekad Tio semakin membara. Setelah mendapatkan kepercayaan Mbah Darmi, ia merasa lebih kuat. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah menghadapi ayahnya secara langsung. Bukan sekadar berdebat, melainkan sebuah konfrontasi yang akan menentukan masa depan mereka berdua. Ia memilih waktu yang tepat ketika ayahnya baru pulang dari kantor, dan ibunya sedang tidak ada di rumah. Ia ingin berbicara empat mata, tanpa ada gangguan. Bribka Rudi duduk di ruang tamu sidang membaca koran. Ketika Tio menghampirinya, wajahnya tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, Tio tahu, ayahnya pasti sudah mendengar tentang video viral itu. Ia pasti sudah tahu bahwa ia adalah oknum yang dicari-cari publik. Ayah, panggil Tio, suaranya tegas namun penuh emosi. Bribka Rudi menurunkan korannya, menatap Tio dengan tatapan dingin. Ada apa? Tumben sekali kamu pulang cepat. Ayah tahu kan tentang video yang viral itu? Tanya Tio, langsung ke intinya. Ia tidak ingin bertele-tele. Wajah Bribka Rudi sedikit menegang. Ia mencoba bersikap tenang. Video apa? Ayah tidak tahu. Jenggen, pura-pura tidak tahu ayah. Tio tidak bisa menahan suaranya agar tidak meninggi. Video ayah menghancurkan gerobak Mbah Darmi dan memukulinya. Seluruh kota sudah tahu ayah. Bribka Rudi mendengus. Oh, itu hanya salah paham. Nenek itu yang keras kepala, tidak mau diatur. Ayah hanya memberinya pelajaran. Pelajaran? Tio tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ayah menyebut itu pelajaran, ayah memukuli seorang nenek tua sampai terkapar, ayah menghancurkan satu-satunya sumber penghidupannya. Itu bukan pelajaran, itu kejahatan ayah. Wajah Bribka Rudi mengeras. Ia bangkit dari duduknya, mendekati Tio dengan langkah mengancam. Jaga bicaramu Tio. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini urusan ayah, kamu tidak perlu ikut campur. Saya harus ikut campur ayah. Tio tidak gentar. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya merekamnya ayah. Seketika, mata Bribka Rudi. Ia menatap Tio dengan tatapan terkejut. Kemudian berubah menjadi amarah yang membara. Kamu merekamnya? Berani sekali kamu. Kamu mau menghancurkan ayahmu sendiri, ha? Ayah yang menghancurkan diri, ayah sendiri, balas Tio. Suaranya bergetar karena emosi. Saya sudah muak ayah, muak dengan semua kelakuan ayah selama ini. Memoraz, pedagang kecil, menggunakan seragam ayah untuk menakut-nakuti orang. Itu bukan tugas polisi ayah. Polisi seharusnya melindungi, bukan menindas. Bribka Rudi melangkah maju. Tangannya terangkat, seolah ingin memukul Tio. Diam kamu tidak tahu apa-apa tentang hidup ini. Kamu pikir mencari uang itu mudah? Ayah, melakukan ini semua demi kamu, demi keluarga kita, demi saya. Tio tertawa sinis, tawa yang penuh kepedihan. Ayah pikir saya bangga dengan uang hasil memeras? Saya malu. Ayah, saya malu punya ayah seperti ayah.
Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi Bribka Rudi. Wajahnya memerah padam. Ia tidak menyangka Tio akan berani berkata seperti itu. Ayah merasa harga dirinya dinocking-jack oleh anaknya sendiri. Kamu benar-benar anak durhaka. Kalau membela kebenaran itu durhaka, maka saya rela jadi anak durhaka. Tio mengeluarkan ponselnya, membuka video yang ia rekam semalam. Ia menyodorkan ponsel itu ke hadapan Bribka Rudi. Lihat ini, ayah. Lihat apa yang ayah lakukan. Apa ayah tidak punya hati nurani? Bribka Rudi menatap layar ponsel, melihat dirinya sendiri menghancurkan gerobak dan memukuli Mbah Darmi. Wajahnya yang tadinya penuh amarah, kini sedikit memucat. Ia terdiam, terpojok. Bukti itu tak terbantahkan. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Saya akan membawa ini ke jalur hukum, ayah, kata Tio. Suaranya kini lebih tenang, namun penuh tekad. Saya tidak akan membiarkan ayah lolos begitu saja. Ayah harus bertanggung jawab atas perbuatan ayah. Bribka Rudi menatap Tio dengan tatapan tidak percaya. Kamu gila, Tio. Kamu mau memenjarakan ayahmu sendiri. Kamu mau menghancurkan masa depan ayah. Kamu mau menghancurkan keluarga kita. Ayah yang menghancurkan semuanya, ayah. Tio membalas. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak punya pilihan lain. Saya harus menegakkan keadilan. Saya tidak bisa hidup dengan melihat ketidakadilan di depan mata saya. Konfrontasi itu berlangsung lama, penuh emosi dan air mata. Bribka Rudi mencoba membujuk Tio, mengancam, bahkan memohon. Namun, tekad Tio sudah bulat. Ia tidak akan mundur. Ia sudah melihat terlalu banyak penderitaan yang disebabkan oleh ayahnya. Ia sudah terlalu lama diam. Kini, saatnya untuk bertindak. Saya akan pastikan ayah mendapatkan hukuman yang setimpal, kata Tio pada akhirnya. Suaranya tegas dan mantap. Saya tidak akan menyerah, ayah. Tidak akan. Bribka Rudi terdiam. Wajahnya menunjukkan kekalahan. Ia tahu, Tio tidak main-main. Ia tahu, hidupnya akan berubah drastis setelah ini. Pertarungan batin Tio telah mencapai puncaknya. Dan ia telah memilih jalannya. Jalan yang sulit, penuh rintangan, namun ia yakin, ini adalah jalan yang benar. API. Keadilan di hatinya kini telah menjadi obor yang menyala terang, siap menerangi jalan menuju kebenaran. Setelah konfrontasi yang menguras emosi dengan ayahnya, Tio tidak membuang waktu. Ia tahu, ini bukan hanya tentang memviralkan video, melainkan tentang proses hukum yang panjang dan rumit. Sebagai mahasiswa hukum, ia memahami betul seluk-beluknya. Langkah pertamanya adalah mencari dukungan dari pihak berwenang, yang jujur dan berintegritas. Ia tidak ingin kasus ini dicutak-cutipai atau dimanipulasi. Ia ingin keadilan yang sejati. Tio menghubungi dosen pembimbingnya di firma hukum tempat ia magang, Profesor Harun. Ia menceritakan seluruh kejadian, termasuk fakta bahwa pelaku adalah ayahnya sendiri. Profesor Harun, seorang pengacara senior yang dikenal integritasnya, terkejut namun juga bangga dengan keberanian Tio. Ini bukan perkara mudah, Tio, kata Profesor Harun, menatap Tio dengan serius. Kamu akan menghadapi banyak tekanan, terutama dari pihak keluarga dan mungkin juga institusi. Tapi saya bangga dengan keputusanmu. Keadilan harus ditegakkan. Profesor Harun segera menghubungkan Tio dengan beberapa kenalannya di kepolisian dan kejaksaan yang dikenal bersih dan anti korupsi. Mereka adalah orang-orang yang selama ini juga muak dengan oknum-oknum seperti Bribka Rudi. Dengan bantuan mereka, proses penyelidikan dimulai. Tio menyerahkan video yang ia rekam sebagai bukti utama. Ia juga memberikan kesaksian detail tentang apa yang ia lihat dan tentang kelakuan ayahnya selama ini. Penyelidikan berjalan cepat, namun penuh tantangan. Bribka Rudi, yang kini telah mengetahui bahwa Tio adalah pelapornya, mencoba segala cara untuk menghalangi proses hukum. Ia menghubungi rekan-rekannya, mencoba menggunakan koneksinya, bahkan mengancam Tio dan Mbah Darmi secara tidak langsung. Tekanan dari keluarga Tio juga sangat besar. Ibunya menangis setiap hari, memohon Tio untuk mencabut laporannya. Saudara-saudaranya mencap Tio sebagai anak durhaka, yang tega memenjarakan ayahnya sendiri. Tio, kamu pikirkan baik-baik. Ayahmu bisa dipecat, dipenjara. Bagaimana dengan masa depan kita? Teriak ibunya suatu malam. Air mata membasahi pipinya. Masa depan kita tidak akan hancur karena kebenaran, Bu, jawab Tio, mencoba tetap tenang. Justru masa depan kita akan lebih baik jika ayah bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya tidak bisa membiarkan ayah terus menindas orang lain. Mbah Darmi juga tidak luput dari tekanan. Beberapa orang suruhan Bribka Rudi mencoba menemuinya,
menawarkan sejumlah uang agar ia mencabut laporannya. Namun, Mbah Darmi menolak dengan tegas. Ia sudah terlalu banyak menderita, dan ia percaya pada Tio. Ia ingin keadilan ditegakkan, bukan uang. Mbah tidak akan mencabut laporan, kata Mbah Darmi kepada orang-orang itu. Suaranya mantap. Saya sudah terlalu sakit hati. Saya akan berjuang sampai akhir. Dengan bukti video yang kuat, kesaksian Tio, dan dukungan dari Mbah Darmi, kasus ini semakin terang benderang. Pihak kepolisian yang jujur bekerja keras mengumpulkan bukti tambahan, termasuk kesaksian dari pedagang lain yang pernah menjadi korban Bribka Rudi. Satu persatu, kejahatan Bribka Rudi terungkap. Ia bukan hanya memeras Mbah Darmi, tetapi juga puluhan pedagang kecil lainnya. Akhirnya, setelah beberapa minggu penyelidikan intensif, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Suatu pagi, Bribka Rudi ditahan di kantor polisi. Berita penahanannya menyebar luas, menjadi sorotan media nasional. Masyarakat menyambutnya dengan lega, merasa bahwa keadilan mulai ditegakkan. Tio merasakan campuran emosi. Ada rasa lega, karena perjuangannya membuahkan hasil. Namun juga rasa sakit karena harus melihat ayahnya ditahan. Ia tahu, ini adalah konsekuensi dari perbuatan ayahnya sendiri. Ia tidak menyesal. Ia telah melakukan apa yang benar. Proses hukum pun resmi dimulai. Bribka Rudi akan menghadapi persidangan. Tio dan Mbah Darmi akan menjadi saksi kunci. Jalen, keadilan memang panjang dan berliku, penuh dengan rintangan dan tekanan. Namun, Tio tidak akan mundur. Ia telah memilih jalannya. Jalan yang penuh dengan integritas dan keberanian. Ia akan terus berjuang, demi Mbah Darmi, demi keadilan, dan demi masa depan yang lebih baik, di mana tidak ada lagi oknum yang bisa menindas rakyat kecil tanpa konsekuensi. Ia tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, babak yang akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani. Hari persidangan tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh awak media, masyarakat umum, dan para pedagang kecil yang selama ini menjadi korban Bribka Rudi. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada Bribka Rudi yang duduk di kursi terdakwa. Wajahnya tampak lesu dan pucat. Berbeda jauh dari sosok angkuh yang dulu sering menakut-nakuti para pedagang. Di sisi lain, Tio duduk di barisan depan, di samping Mbah Darmi. Ia menggenggam tangan Mbah Darmi erat, memberikan kekuatan. Mbah Darmi, meskipun masih terlihat rapuh, kini memancarkan ketenangan dan keberanian. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Semua kejahatan Bribka Rudi diuraikan satu persatu, mulai dari pungutan liar, penganiayaan, hingga perusakan barang. Setiap kata yang diucapkan jaksa bagaikan pukulan telak bagi Bribka Rudi, membuatnya semakin menunduk. Kemudian, tiba giliran saksi-saksi memberikan kesaksian. Beberapa pedagang kecil yang pernah menjadi korban Bribka Rudi maju satu persatu, menceritakan pengalaman pahit mereka. Suara mereka bergetar, namun penuh keberanian. Kesaksian mereka menguatkan dakwaan jaksa. Puncak kesaksian adalah ketika Tio dipanggil ke depan. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju kursi saksi. Semua mata tertuju padanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ini adalah momen penting. Saksi, silakan ceritakan apa yang Anda lihat pada malam kejadian, kata hakim. Tio mulai bercerita, dengan suara yang jelas dan tegas. Ia menceritakan bagaimana ia melihat ayahnya, Bribka Rudi, menghancurkan gerobak Mbah Darmi, dan memukulinya hingga terkapar. Ia juga menceritakan bagaimana ia merekam kejadian itu, dan bagaimana video itu menjadi viral. Ia tidak menyembunyikan fakta bahwa Bribka Rudi adalah ayahnya, dan bagaimana ia harus berjuang melawan dilema batinnya untuk melaporkan ayahnya sendiri. Saya melakukan ini bukan karena benci. Yang mulia, kata Tio, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Saya melakukan ini karena saya percaya pada keadilan. Saya tidak bisa membiarkan kejahatan ini berlalu begitu saja. Saya ingin ayah saya bertanggung jawab atas perbuatannya. Ruangan sidang hening. Banyak yang terharu mendengar kesaksian Tio. Keberaniannya untuk melawan kejahatan ayahnya sendiri adalah hal yang luar biasa. Setelah Tio, giliran Mbah Darmi yang memberikan kesaksian. Dengan bantuan Tio, ia berjalan perlahan menuju kursi saksi. Ia menceritakan tentang teror yang ia alami selama ini, tentang bagaimana Bribka Rudi selalu memerasnya, dan bagaimana ia dipukuli hingga tak berdaya pada malam kejadian. Suaranya pelan,
Namun setiap kata yang diucapkannya penuh dengan kepedihan dan harapan. "Saya hanya ingin bisa berjualan dengan tenang, Yang Mulia," kata Mbah Darmi. Air mata menetes di pipinya. "Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Gerobak dan dagangan itu adalah satu-satunya hidup saya. Saya hanya ingin keadilan." Kesaksian Mbah Darmi membuat suasana sidang semakin haru. Bahkan Bribka Rudi terlihat sedikit tertunduk. Mungkin ada sedikit rasa penyesalan yang muncul di hatinya setelah semua kesaksian selesai. Giliran pembelaan Bribka Rudi. Pengacaranya mencoba membantah tuduhan. Namun, bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa dan kesaksian para korban terlalu kuat. Video rekaman Tio menjadi bukti tak terbantahkan yang memperlihatkan dengan jelas kejahatan Bribka Rudi. Akhirnya, setelah melalui serangkaian persidangan yang panjang, tibalah saatnya putusan. Hakim mengetuk palu, dan suara ketukan itu bergema di seluruh ruangan. Berdasarkan bakti-bakti yang ada dan kesaksian para saksi, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Bribka Rudi terbukti bersalah atas tindak pidana pungutan liar, penganiayaan, dan perusakan barang, kata hakim dengan suara tegas. Seketika, ruangan sidang riuh. Beberapa orang bersorak, yang lain menghela napas lega. Dengan ini, terdakwa Bribka Rudi dinyatakan dipecat dari institusi kepolisian dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Lanjut hakim. Bribka Rudi terdiam. Wajahnya semakin pucat. Ia tidak menyangka akan mendapatkan hukuman seberat itu. Ia menatap Tio dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin campuran marah, kecewa, dan sedikit penyesalan. Tio menatap ayahnya. Hatinya terasa perih. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan ayahnya. Namun, ia tahu, ini adalah keadilan. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Masyarakat yang hadir di persidangan menyambut putusan itu dengan tepuk tangan meriah. Mereka merasa lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Simpati dan dukungan mengalir deras untuk Tio dan Mbah Darmi. Mereka berdua kini menjadi pahlawan bagi para pedagang kecil, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Mbah Darmi memeluk Tio erat, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia telah mendapatkan keadilan yang selama ini ia impikan. Putusan pengadilan atas Bribka Rudi menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Mbah Darmi dan Tio, melainkan juga bagi banyak pedagang kecil lainnya. Berita tentang kejatuhan seorang oknum polisi yang menindas rakyat kecil menyebar luas, memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Mbah Darmi, yang kini telah pulih dari luka-lukanya, merasakan beban berat di hatinya terangkat. Ia tidak lagi dihantui rasa takut, dan senyum tulus kembali menghiasi wajahnya yang keriput. Namun, keadilan bukan hanya tentang hukuman. Bagi Tio dan Mbah Darmi, ini adalah tentang perubahan. Mereka tahu, masih banyak pedagang kecil di luar sana yang mengalami nasib serupa, yang terus-menerus diperas dan ditindas. Mereka tidak ingin kisah mereka berakhir begitu saja. Mereka ingin menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Dengan semangat yang membara, Tio dan Mbah Darmi memulai sebuah kampanye. Mereka menamainya Cahaya Pedagang Kecil. Tujuan kampanye ini adalah untuk memberikan edukasi hukum kepada para pedagang, membantu mereka melaporkan kasus pungutan liar, dan memberikan pendampingan hukum gratis. Tio, dengan pengetahuannya sebagai mahasiswa hukum, menjadi motor penggerak utama. Ia menyusun materi edukasi, mengadakan seminar kecil di pasar-pasar, dan membuka posko pengaduan. Mbah Darmi, dengan kisahnya yang inspiratif, menjadi ikon kampanye ini. Ia berkeliling, berbicara di depan para pedagang, menceritakan pengalamannya, dan memberikan semangat. "Jangan takut, kita punya hak. Kita harus berani melawan kezaliman," serunya. Suaranya yang dulu bergetar kini penuh keyakinan. Para pedagang mendengarkan dengan saksama. Mata mereka memancarkan harapan. Mereka melihat Mbah Darmi sebagai bukti bahwa perlawanan itu mungkin, bahwa keadilan itu ada. Kampanye Cahaya Pedagang Kecil mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Banyak relawan yang bergabung, membantu Tio dan Mbah Darmi menyebarkan informasi dan mendampingi para pedagang. Media, massa juga terus meliput kegiatan mereka, menjadikan kisah Tio dan Mbah Darmi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa satu tindakan keberanian bisa memicu perubahan besar. Mbah Darmi tidak lagi berjualan lampu tumbler. Gerobaknya memang sudah hancur, namun ia mendapatkan bantuan dari banyak pihak.
untuk memulai usaha kecil lainnya, sebuah warung kopi sederhana di dekat rumahnya. Ia tidak lagi harus berjuang sendirian. Banyak orang yang datang ke warungnya, bukan hanya untuk membeli kopi, melainkan juga untuk memberikan dukungan dan mendengarkan kisahnya. Ia merasa dihargai, martabatnya kembali. Sementara itu, Tio menemukan tujuan hidupnya yang baru. Ia tidak hanya menjadi mahasiswa hukum yang cerdas, melainkan juga seorang aktivis yang berani. Ia menyadari bahwa ilmu hukum yang ia pelajari bukan hanya untuk mencari uang, melainkan untuk membela kebenaran dan membantu mereka yang lemah. Hubungannya dengan ibunya dan saudara-saudaranya memang masih sedikit renggang. Namun ia percaya, suatu hari nanti mereka akan memahami keputusannya. Hubungan Tio dengan Mbah Darmi semakin kuat. Mereka bukan hanya sekadar penolong dan korban, melainkan seperti keluarga. Mbah Darmi menganggap Tio seperti cucu kandungnya sendiri, dan Tio merasa Mbah Darmi adalah nenek yang ia sayangi. Mereka sering duduk bersama, berbagi cerita, merencanakan langkah-langkah kampanye selanjutnya, dan kadang hanya menikmati kebersamaan dalam diam. Beberapa tahun berlalu, kampanye Cahaya Pedagang Kecil telah berhasil membantu ratusan pedagang di seluruh negeri. Banyak oknum-oknum yang dulunya meresahkan, kini berpikir dua kali sebelum bertindak. Kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, dan para pedagang kecil kini lebih berani untuk melaporkan jika ada tindakan pungutan liar. Mbah Darmi, meskipun usianya semakin bertambah, tetap aktif dalam kampanye. Ia menjadi penasihat spiritual bagi Tio dan para relawan lainnya. Ia sering tersenyum melihat bagaimana cahaya yang dulu redup di gerobaknya kini telah menyebar, menerangi kehidupan banyak orang. Tio, setelah lulus dari Fakultas Hukum, tidak langsung bekerja di firma hukum besar. Ia memilih untuk fokus pada advokasi hak-hak pedagang kecil, mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum gratis. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Namun ia yakin, ini adalah panggilan hidupnya. Malam itu, Tio dan Mbah Darmi duduk di teras warung kopi Mbah Darmi. Bintang-bintang berkelip cerah di langit, sama seperti malam ketika kejadian itu terjadi. Namun, kini tidak ada lagi rasa takut, hanya ada ketenangan dan harapan. Mereka menatap kerlipan lampu lampion di sekitar warung, yang mengingatkan mereka pada lampu tumbler Mbah Darmi yang dulu. Cahaya itu kini telah menjadi simbol perlawanan, simbol harapan, dan simbol bahwa keadilan, meskipun terkadang lambat, pasti akan datang. Mereka tahu, perjuangan mereka belum usai, namun mereka siap menghadapi tantangan apapun bersama-sama demi masa depan yang lebih cerah bagi semua pedagang kecil di negeri ini.